Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Ismail, NIM 2004020027, kelas TBS 3A, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagi hasil atau profit sharing. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian al-musyarakah. Apa sih al-musyarakah itu? Musyarakah adalah produk pembiayaan pada bank syariah yang berbasis kemitraan. Pada pembiayaan musyarakah, kedua belah pihak bersepakat untuk menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu. Musyarakah menurut ulama fikih. Menurut mazhab Maliki, musyarakah adalah suatu izin bertasarruf bagi masing-masing pihak bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, musyarakah adalah persekutuan dalam hak-hak dan tasarruf. Selanjutnya, landasan syariah al-musyarakah yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan ketiga ijma. Yang pertama yaitu Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 yang artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madhorot, atau Allah menetapkan dengan demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Yang kedua yaitu hadis. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya atau temannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga yaitu ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari. Selanjutnya yaitu macam-macam al-musyarakah. Pertama yaitu syirka amlak. Syirka amlak adalah syirka yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau ikhtiari, atau terjadi secara alami atau otomatis atau ijbari. Syirka amlak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu syirka amlak ikhtiar. Syirka amlak ikhtiar seperti contohnya yaitu hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. Maka dalam syirka amlak ikhtiar tidak terkandung akad wakalah dan akad wilayah atau penguasaan dari salah satu syarik kepada syarik lainnya. Yang kedua yaitu syirka amlak ijbari, yaitu syirka antara 2 orang atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. Misalnya, kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. Macam-macam al-musyarakah yang kedua yaitu syirka ukut. Syirka ukut adalah 2 pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha atau bisnis, dan hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun rugi. Dalam kitab fikih, syirka ukut diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu 1. Syirka amwal inan, kedua syirka amal mufrad, ketiga syirka abdan, dan keempat syirka wujud. Selanjutnya yaitu aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan proyek.
Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua yaitu modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Selanjutnya yaitu perbedaan bagi hasil dan bunga. Di dalam perbedaan bagi hasil dan bunga terbagi atas 4 perbedaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan besaran. Dalam bagi hasil, penentuan besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung rugi. Sementara itu, dalam bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung. Yang kedua, sistem pembayaran. Perbedaan lain antara bunga dan bagi hasil terletak pada sistem pembayarannya. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan di awal, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Hal ini berbeda dengan bagi hasil. Pembayaran bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila tidak mendapat keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Ketiga, sistem pembagian. Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapatkan oleh bank mengalami peningkatan berkali lipat. Sementara itu, pembagian laba dari bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Keempat, eksistensi. Dalam penerapan bagi keuntungan dengan sistem bunga seringkali dikecam oleh banyak orang karena dianggap menggunakan sistem riba. Hal ini berbeda dengan sistem bagi hasil yang eksistensinya cenderung lebih bisa diterima masyarakat Indonesia. Itulah penjelasan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.